Apa sebetulnya yang diinginkan oleh tokoh dan juga warga Yogyakarta terkait siapa sebetulnya yang memimpin mereka dan bagaimana mekanisme pemilihannya ditetapkan atau dipilih langsung. Rekan saya Zelda Safitri sudah siap untuk mewawancarai sejumlah tokoh dan masyarakat di Yogyakarta. Zelda, silakan. Oke, Tesi, terima kasih dan selamat sore. Pemirsa, saat ini saya berada di rumah dari GBPH Joyokusumo, adik dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami akan berbincang dengan tiga narasumber kami untuk sore hari ini untuk pertama-tama tentunya mengetahui apa tanggapan mereka atau apa reaksi mereka terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang tadi. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu hadir di sini Gusti Joyo atau GBPH Joyokusumo. Selamat sore, Gusti Joyo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah meminjamkan rumahnya untuk perbincangan sore hari ini. Dan di sebelah Gusti Joyo ada Pak Nyoto. Selamat sore, Pak Nyoto. Pak Nyoto ini seorang akademisi. Terima kasih juga sudah hadir di sini dan tentunya ada MH Ainun Najib di sebelah saya, rakyat Jogja. Ini perwakilan dari rakyat Jogja. Terima kasih sudah hadir di sini, Cak Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin mulai dari Gusti Joyo terlebih dahulu. Tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari rakyat Jogja sendiri terkait pernyataan dari Presiden SBY siang tadi. Kalau Gusti Joyo sendiri, apa tanggapannya, apa reaksinya setelah mendengar tadi siang? Ya, saya kira tidak jauh berbeda dengan masyarakat juga sendiri yang menganggap normatif gitu ya. Walaupun ada sedikit perasaan yang melegakan, tapi itu belum menjamin 100% terwujudkan karena bagaimanapun juga semua itu kan masih kembali pada proses pembahasan daripada RUK. Yang mana yang melegakan ini? Bagian mana? Ya, hanya ada bagian-bagian bahwa kalau kemarin itu para pembantu presiden sudah mengatakan bahwa sudah ada 6 dari 7 sifat-sifat keistimewaan yang sudah menjadi kesepakatan. Ya. Tapi mestinya dengan apa yang dikatakan oleh presiden tadi, itu berarti kesepakatan-kesepakatan itu belum mengikat. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa teman dari anggota DPR RI, bahwa sebetulnya kesepakatan-kesepakatan itu akhirnya semacam terbatalkan karena justru persoalan pokok belum bisa disepakati. Persoalan terkait kepala daerah dan pemerintahan administratif. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Nyoto. Anda punya perasaan lega itu setelah mendengar atau Anda malah tambah bingung apa yang sebetulnya diinginkan pemerintah atau seperti apa, Pak Nyoto? Pertama saya lega, ternyata presiden saya ini piawai gitu ya. Piawai gitu. Dalam hal teori komunikasi politik untuk saya piawai gitu. Oke. Jadi kalau saya menyebutnya ini adalah berkelit sambil menari gitu. Maksudnya bagaimana ini Pak Nyoto? Artinya begini, berkelit dengan cara indah. Tapi beliau tidak ingat kalau orang Jogja itu guru nari gitu. Itu kalau dalam benak saya kayak gitu. Nah ini menurut saya kan agak terlalu naif gitu ya. Artinya sebenarnya apa yang diinginkan atau dituntut oleh warga Jogja ini adalah sebenarnya seperti disampaikan Gusti Joyo tadi adalah justru yang pokok tadi. Nah, namun demikian kita ini seolah-olah diloloh dengan hal-hal yang tidak substantif, hal yang esensial itu dipegang begitu. Nah, tapi ya seperti saya katakan tadi, ini jangankan kami, jangankan para pakar di sini gitu. Rakyat pun itu udah paham itu istilah politiknya itu ya guru tari semua lah gitu ya. Jadi ya saya nggak usah berkelit dengan cara menari segala menurut saya nggak perlu lah. Coba kita tanyakan langsung ke perwakilan dari rakyat sini, memang seperti menari. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Cak Nun sekarang. Anda melihatnya seperti apa? Ini memang cara berkelit? Saya harus agak beda pendapat. Jadi untuk tegas menetapkan atau memberi ketetapan mengenai keistimewaan itu saya kira masih disimpan nama dia. Itu nanti untuk babak final. Walaupun nanti, itu ada. Itu kartu as, jangan dibuang dulu. Anda cukup yakin ya? Satu ya. Nomor dua. Ya itu baik memang pikirannya. Jadi dia masih, karena dia gini, Pak SBY ini sangat paham dialektika sosial politik. Jadi yang dia lakukan selama ini adalah sengaja meletakkan diri sebagai musuh utama rakyat Jogja supaya bersatu.
Oke. Nah, kalau nggak ada musuh bersama kan nggak bersatu. Nah, dia ngomong yang kira-kira melukai sehingga semua rakyat bersatu. Nah, itu kan berguna sekali. Yeah. Nah, dia tahu itu, dia ingin menumbuhkan nasionalisme Yogyakarta dengan cara agak melukai sedikit. Dengan begitu Pak Sugiman dengan pasukannya, Pak Mulyadi dengan pasukannya, Brotoseno dengan pasukan, dan semua menjadi kompak jadi satu. Jadi tujuannya mulia sebetulnya gitu. Ya, itu seperti iblis. Oke, seperti Iblis gimana itu, maksudnya Pak Canun? Seram sekali. Ya, iblis itu malaikat yang sengaja mau menjadi iblis sehingga dia menjadi musuh semua makhluk Tuhan, dan dia mengorbankan dirinya untuk itu supaya semua makhluk Tuhan ini beralih ke Allah, gitu kan. Okay. Nah, iblisnya jadi kambing hitam tidak apa-apa. Itu kemungkinan pertama. Ya. Jadi memang dia punya kebesaran jiwa untuk mempersatukan rakyat jiwa dengan cara menjadi musuh bersama. Kemungkinan kedua, kan kalau pemimpin itu di dalam hati dan pikirannya itu penuh rakyat, sehingga dia tidak sempat mikir dirinya, karena di dalam hati dan pikirannya itu sibuk rakyat. Nah, mungkin Pak SBY itu penuh SBY di dalam dirinya. Bukan penuh rakyat. Oke, kita tahan dulu di situ. Pikirannya penuh SBY. Kita berhenti dulu di situ, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan segera berlanjut di Metro hari ini. Sesaat lagi. Ya, kembali di Metro hari ini dari Yogyakarta, kami langsung menghadirkan perbincangan dari rumah Gusti Joyo di Yogyakarta. Saya ingin kembali lagi ke Gusti Joyo. Kalau begitu tadi sebetulnya apa yang Anda paling tidak ada di benak Anda, atau apa yang Anda harapkan akan dikatakan oleh Presiden SBY sebetulnya? Ya, kita perlu menunggu kepastian itu secara konsisten lah, karena masih panjang gitu. Jadi kalau tadi Cak Nun sudah mengatakan seperti itu, berarti para pemimpin kita ini sudah jauh dari pemahaman ajaran budaya Ngayogyakarta Tiningrat yang dikenal dengan sangkan paraning dumati manunggaling kawula Gusti. Bahkan dalam konteks implementasinya dengan sikap-sikap kesatria Jawanya, yang juga di dalam perilaku sehari-hari itu harus nyawiji, sengguh, ora mingkuh, serta semua harus konsisten di dalam konteks membangun masyarakat sebagaimana Amumayu Hayuning Bawono. Nah, ini saya kira konteks-konteks semacam ini para pemimpin kita juga sudah tidak memahami. Padahal itulah yang sampai hari ini masih mewarnai dari sikap-sikap kami dari orang-orang yang ada di keraton sebagai sumber budaya. Jadi saya yakin Mas Sultan pun tetap memegang teguh itu sebagai ajaran budaya di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas, walaupun bukan sebagai sultan di luar, tetapi sebagai pemimpin masyarakat pun itu masih tetap bisa berlaku, karena itu sifatnya universal semua itu. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan tadi di mana saya memotong Anda, Cak Nun. Tadi Anda sedang mengatakan bahwa seharusnya pemimpin itu penuh dengan rakyatnya, begitu ya, tidak ada dirinya sendiri di dalamnya, begitu. Sementara kita sambung dengan Gusti Joyo. Jadi ada istilah sangat populer di dalam ajaran Jawa itu manunggaling kawula lan Gusti. Manunggal means unified. Manunggal. Satu. Kawula itu kalau Tuhannya Gusti, kawulanya umat manusia. Kalau Gustinya itu presiden, kawulanya rakyat. Raja juga rakyat. Nah, di dalam hati dan pikirannya si raja itu gini, perspektif yang lebih besar adalah Tuhan dan rakyat. Jadi di atas presiden ada Tuhan, di bawah presiden ada rakyat. Nah, di dalam diri presiden itu Tuhan sama rakyat itu nggak boleh pisah. Jadi presiden nggak boleh nyakitin rakyat sebab nanti Tuhan marah. Si presiden nggak boleh khianat sama Tuhan, nanti rakyatnya yang celaka. Itu yang namanya manunggaling kawula lan Gusti. Oke, baik. Apa pandangan Anda? Menurut saya begini, implementasi dari ini nampak sekali dinyatakan tadi dalam konsep berkelitnya itu merasa indah tadi ya. Jadi berkelit sambil menari, dan ini nampak sekali disampaikan oleh para selain beliau sendiri, oleh para menteri maupun orang partai ya, itu ya, orang partainya begitu mengatakan begini, katakanlah ini kan akan mendudukkan Ngarso Dalem pada posisi yang terhormat loh.
dalam itu kurang terhormat apa sih kok harus dipikirkan oleh mereka itu gitu loh ya. Ini persoalannya dan apa dalam tidak perlu gitu tuh. Hormatkanlah saya supaya pada posisi tinggi gitu. Yang perlu berikanlah hak-hak kami, hak kultural, ya, hak undang-undang, hak sosial, semua itu saja diberikan sesuai aturan, tidak perlu diangkat-angkat kayak gitu. Baik. Itu saya khawatir nanti jadinya putus individu gitu. Oke, Jadi baik. hanya lip service, saya khawatir kalau gitu ya. Baik, saya kembali potong di situ, kita akan jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan segera berlanjut di Metro hari ini. Ya, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan ini. Sedikit sebelum kita harus jeda kembali untuk kumandang azan maghrib, namun untuk sekarang saya ingin kembali ke Gusti Joyo. Gusti, kalau kita coba membedah lagi begitu ya, apa yang dikatakan Presiden SBY tadi siang. Presiden juga mengatakan bahwa untuk sekarang atau 5 tahun ke depan tetap Sultan dan Paku Alam yang menjadi gubernur dan wakil gubernur, nanti setelah itu baru sesuai dengan undang-undang yang sekarang masih digodok begitu. Artinya sebetulnya ini ada solusi sementara. Anda melihat ini terus sifatnya sementara lagi. Tidak apa-apa. Jadi sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Nyoto, ini bisa juga bagian dari berkelit sambil menari tadi itu. Karena kalau Sultan ini diperpanjang lagi jabatannya 5 tahun lagi, toh nanti pada saat akhir masa jabatan presidennya sudah bukan SBY lagi. Berarti kan menjadi beban presiden berikutnya. Nah, kalau bijak, ya semua harus kita selesaikan. Dengan undang-undang itu semua persoalan kita selesaikan. Tapi tadi memang Presiden mengatakan bahwa apapun itu semua akan dicoba disatukan dalam satu sistem begitu, yang bisa mengakomodasi semua di dalam undang-undang ini begitu. Artinya win-win solution lah untuk masing-masing pihak. Itu kita tunggu saja realisasinya. Gitu loh. Anda dari dulu dari pihak pemerintah juga selalu mengatakan seperti itu. Tetapi kami dari pihak keraton tidak pernah diajak bicara secara resmi. Gitu loh. Baik, jadi dia berdasarkan pengalaman. Kalau mereka sudah bertemu dengan Mas Sultan, seolah-olah Mas Sultan itu tidak punya keluarga, tidak punya kerabat. Gitu loh. Padahal kerabat keraton itu kan bagian yang tak terpisahkan dari Sultan, tetapi juga mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Ya, mungkin bisa memperkaya apa masukan yang sudah disampaikan oleh Mas Sultan untuk kepentingan secara keseluruhan. Karena pada dasarnya kerabat keraton sendiri sudah menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Jogja. Gitu lah. Baik. Jadi memang kalau memang semua fair ya, semua kerabat yang mempunyai kompetensi itu juga diajak bicara secara terbuka. Sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda dulu untuk kumandang azan maghrib. Pemirsa, nanti kita akan membahas apa sebetulnya artinya seorang raja tanpa kekuasaan administratif, dan juga masih akan membahas hal-hal lain, terutama yang disebutkan atau yang termasuk dalam pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang tadi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda menyaksikan Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat yang kami sajikan langsung dari Yogyakarta. Kami masih menghadirkan perbincangan, tanggapan atau reaksi dari tokoh-tokoh di Yogyakarta terkait pernyataan Presiden SBY siang tadi. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak yang ada di sini, perwakilan dari rakyat Jogja, mungkin bisa diwakilkan dari Pak Sugiman. Anda percaya tidak bahwa akan ada solusi yang menguntungkan semua dari pemerintah? Saya tidak percaya ketika tadi menanggapi dari kemarin kisruhnya Jogja karena munculnya monarki dan bertabrakan dengan demokrasi. Nah, ini jadi kemarahan masyarakat sehingga banyak komentar, ada yang mengatakan jawabannya itu berkelit sambil menari, ada yang menjawab itu tokohnya iblis. Nah, ada ini kan sengaja menunda-nunda. Itu sengaja menunda-nunda. Oke, baik. Di masyarakat seperti itu. Ada upaya sengaja. Oke, baik. Terima kasih. Boykot itu yang nanti pasti ada malah. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Sugiman. Oke, kita lanjutkan dulu perbincangan ini. Saya ingin beralih dulu ke Cak Nun dulu mungkin sekarang. Tadi Presiden juga mengatakan bahwa janganlah kita mereduksi keistimewaan Yogyakarta dari hanya sekedar masalah kekuasaan begitu. Tapi sebetulnya apa artinya seorang raja tanpa kekuasaan administratif di pemerintah? Gini, saya melihat kasus keistimewaan DIY ini untuk supaya seluruh bangsa Indonesia berpikir ulang mengenai kita ini mau bikin negara yang kayak apa. Kita mau demokrasi murni modern atau kita punya 5 pilar nih negara Indonesia. 1, rakyat.
2 kaum intelektual, cerdik pandai, ulama dan seterusnya. Nomor 3 TNI Polri, ya tentara rakyat. Nomor 4 kekuatan tradisi kebudayaan termasuk keraton. Pilar kelima adalah kekuatan keagamaan. Saya kira negara yang harus kita bikin adalah negara yang mengkomprehensikan kelima pilar ini. Selama ini yang berperan 2 dan 3. Jadi kekuatan kaum intelektual dan kekuatan militer. Kan gitu. Maka akses rakyat, akses kebudayaan dan keraton serta akses keagamaan ini menjadi pelengkap penderita. Jadi kita masih pincang sebagai negara. Nah, jadi kalau sekarang mau bertanya keraton itu yang tidak punya kekuasaan administratif itu bagaimana? Nanti dulu kita mesti bikin simposium agak panjang, mengulang kembali mau bikin negara yang kayak apa ini. Kita dulu kan sekali lagi copy paste aja. Ya, itu kembali lagi ke sana Pak Nyoto, apa pandangannya? Saya tambah ya. Saya sangat setuju gitu. Ini lebih saya breakdown gitu. Jadi begini. Negara pemerintah republik yang punya keraton kayak gini, jangankan keraton, namanya rumah saja yang sudah lebih sekian tahun bangunan itu dilindungi sesuai undang-undang ya. Tuh, kita ini punya ini kan suatu apa ya, warisan yang sangat mahal harganya. Rumah saja dilindungi. Nah, ini yang masih ada suatu sistemnya, sistem pemerintahannya kok malah akan di otak-atik gitu ya ini. Nah, kalau saya usul secara gamblang, untuk eksistensi keraton seorang raja itu dimanapun harus berkuasa. Kalau tidak berkuasa jadinya ya kayak Cirebon, kayak Solo dan lain sebagainya, hilang nantinya gitu ya. Tetap berkuasa. Artinya apa? Raja diberi kekuasaan memimpin rakyat. Harus itu gitu. Kalau tidak itu tidak ada artinya apa-apa. Baik. Hanya diberikan suatu tatanan-tatanan yang sesuai dengan cara-cara pemerintahan modern. Itu saja udah. Nah, tatanan ini juga memang menurut Presiden akan dituangkan nanti dalam undang-undang yang kita baru. usulan kita dari ya sudah kita buat ya. Kita sudah buat bersama-sama. Kalau berinterupsi maaf ya. Saya kalau kita lewat demokrasi tidak ada masalah kok. Demokrasi itu pelaku utamanya rakyat. Ya sudah sekarang wong presiden juga tidak pernah jadi penduduk Jogja. Ya sudah serahin rakyat Jogja. Nah, rakyat Jogja ini punya sejarah panjang dengan rajanya, dengan keratonnya. Mereka punya mekanisme akan dibagaimanakan rajanya. Sebab yang milih raja adalah rakyat yang paling tahu begitu ya sebetulnya. Sudah serahin rakyat Jogja. Silakan Gusti Joy. Kalau menyimak dari apa yang diomongkan dari masyarakat tadi, sebetulnya kan masyarakat ini kan sudah mengendam kemarahan dan kekecewaan. Karena apa? Karena Sultan dan Pakualam yang dianggap mereka sebagai pemimpin masyarakatnya seolah-olah dipermainkan dengan cara melantik beliau berdua di dalam proses pelantikan pertama, kedua, dan ketiga yang tidak ada dasar hukumnya yang pasti. Itu kan teman-teman rakyat ini yang pada waktu pertama kali mendaulat beliau menjadi gubernur dan wakil gubernur kan merasa juga tidak diperhatikan oleh pemerintah. Seolah-olah mereka itu bertindak itu ngawur, padahal itu nyatanya bisa terrealisir. Tetapi sampai sekarang tidak segera diberikan way out secara adil dan secara benar. Nah, itulah yang sebetulnya meredam di dalam hati para masyarakat ini. Karena menganggap pimpinan kultuarnya ini dipermainkan oleh pemerintah pusat. Oke, baik. Gitu. Tapi Gusti Joyo banyak juga yang mempertanyakan atau artinya masih bingung begitu dengan sikap dari Sri Sultan sendiri yang mengatakan masih menolak untuk berkomentar soal ini lebih jauh dan tidak ingin dibenturkan dengan presiden, dengan pemerintahan yang sekarang. Apa sebetulnya yang ada di balik itu? Itu kan kearifan budaya Jawa. Lebih baik diam daripada membuat persoalan yang menimbulkan implementasi yang atau situasi yang semakin tidak menentu. Ditambah lagi cukup sifat raja tidak sifat raja itu keinginan untuk dirinya sendiri. Kembali lagi ke yang apa yang dikatakan tadi bahwa sikap raja itu untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Filosofinya kan persis tadi. Jadi janganlah memancing-mancing pendapat pribadi yang akhirnya bisa membentur-benturkan. Sebaiknya si Sultan berpendapat. Betul. Nah, isinya rakyat tuh. Untuk marapi awak ede. Biarkan yang ngomong rakyatnya sama yang mendapat mandat
pemerintahan di negara ini yang ngomongkan. Tapi soal Sri Sultan tadi juga Presiden mengatakan bahwa tahun 2007 Sri Sultan sempat mengatakan tidak mau lagi menjadi gubernur. Apa yang ada di balik? Tidak sama dengan keraton. Kan gitu. Sultan itu salah satu output dari keraton. Keraton itu sesuatu yang kaya, dan jangan lupa Indonesia ini, bangsa kita ini belum pernah ketika jadi republik belum pernah hebat. Kita hebat itu ketika kita punya keraton Mojopahit. Sampai hampir sepertiga dunia kita bisa ekspansi. Ketika kita sudah modern dan jadi, kita belum pernah beres loh kita. Soal TKW aja kita bodoh sekali loh. Ngasih handphone coba. Lah sekarang kita itu berkiblat pada zaman itu. Marilah kita hebat di dunia gitu loh malah. Kok mikir yang kecil-kecil kayak gini? Kita bukan tidak setuju demokrasi. Saya kira demokrasi dikandung kok oleh filosofi keraton. Makanya yuk duduk bersama. Kita komprehensikan. Ini saya kira bukan urusan DIY saja, ini urusan seluruh bangsa Indonesia. Jerman saja nguri-uri keratonnya, Spanyol semua, Brunei, Thailand semua. Nah, kita letakkan keraton itu sebagai pakaiannya bangsa Indonesia juga kan. Saya kira kan perilaku almarhum ke-9 itu kan sudah memberikan contoh dan pelajaran bagi kita semua. Bagaimana beliau bersikap untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya kalau itu tadi demokrasi disinggung, saya setuju. Jadi kita ini memang harus menempatkan demokrasi itu sebagai asas gitu. Kami setuju gitu ya. Namun demikian demokrasinya jangan diputar balik. Bisa dibayangkan pada tahun 2009 ya, dari periode yang lalu DPR itu sudah saya sampaikan posisi 91 kok bisa dianulir. Itu 9 suara rakyat penetapan satu pemilihan. Loh kok itu ditolak, itu namanya demokrasi apa? Yang monarki itu ya yang kayak gitu. Baik. Gimana Pak Nun? Ini sayang sekali tapi waktunya sudah habis dan harus saya tutup. Mungkin kita akan lanjutkan lagi Cak Nun di lain kesempatan. Namun terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini, Gusti Joyo, Pak Nyoto dan juga Cak Nun, terima kasih. Dan juga kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini dan juga perbincangan kami. Headline News berikutnya akan hadir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di saat lagi Metro hari ini akan berlanjut bersama rekan saya, Fesi Auli.